Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Di video kali ini kita akan mulai dari pasal 203. Jadi mulai dari pasal 203 ini sudah membahas tentang pengembangan kompetensi ya. Nah, kita lihat pasal 203 ayat 1. Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Pengembangan kompetensi dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam. Ini paling sedikit ya, paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Jadi pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi atau corporate university. Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi, PPK wajib menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi. Ini ya paling bawah, melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi. Pasal 207, penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi instansi. Tadi kan pengembangan kompetensi itu ada 2 ya, nasional dan instansi ya. Nah, ini instansi dan nasional ya. Ini adalah penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi instansi. Nah, dilakukan oleh PYB ya, pejabat yang berwenang. Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ditetapkan oleh PPK. Jadi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi instansi itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi meliputi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan, target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya, jenis dan jalur pengembangan kompetensi. Ini adalah lanjutannya ya. Penyelenggara pengembangan kompetensi, jadwal atau waktu pelaksanaan, kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi, dan anggaran yang dibutuhkan. Pasal 210. Pelaksanaan pengembangan kompetensi harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan atau pelatihan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud yang ayat 2 ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tugas ini diatur dengan peraturan presiden. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, tadi dalam bentuk pendidikan ya. Ini dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Jadi ada 2 bentuk jalur ya, ada 2 jalur dalam pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, yaitu jalur pelatihan klasikal dan non klasikal.
Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di kelas. Ini yang klasikal ya. Jadi untuk jalur pelatihan klasikal itu melalui proses pembelajaran tatap muka di kelas. Ini yang harus digarisbawahi ya. Tatap muka di kelas. Nah, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau klasikal itu pelatihan tatap muka ya, seperti belajar di kelas seperti itu ya, dalam bentuk pelatihan, bisa seminar, bisa kursus, dan penataran. Kalau non klasikal itu dilakukan paling kurang melalui e-learning, bisa belajar jarak jauh ya, bimbingan tempat kerja, bisa pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun. Dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Pasal 219, LAN ini lembaga administrasi negara ya. LAN bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Oke, habis ya. Seperti biasa, latihan soalnya ada di deskripsi bawah, silakan diklik dan dikerjakan.